Saya Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada 1552-1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, saya juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Dan saya putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, 1479-1568 M. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya, Prabu Surosowan atau Ki Gedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menikah dengan putri Prabu Surosowan yang bernama Nyi Kaunganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin saya sendiri. Setelah Prabu Surosowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Yang juga paman saya sendiri, beliau pemeluk ajaran Sunda Wiwitan. Suatu ketika, saya menghadap ayah saya di Cirebon, kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Saya pun berangkat ke Banten. Namun, misi saya untuk menjalankan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan tentangan dari paman saya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, kita bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Kemudian saya memenangkan perlombaan itu. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun kemudian diserahkan kepada saya. Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu Sungai Ciujung, di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon, mereka adalah cikal bakal orang Kanekes atau orang-orang suku Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten menyatakan masuk Islam, yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada 1568 M. Kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten, menjadi komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Riset oleh Muslimah berjudul Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935 dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2017 menyebutkan Maulana Hasanuddin memerintah Banten hingga wafatnya pada 1570. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.